Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Adista, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2023. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis framing. Metode framing berada pada payung paradigma interpretif atau konstruktivistik. Realitas pandangan kaum konstruktivistik sebagai realitas sosial adalah produksi manusia dan hasil proses budaya termasuk penggunaan bahasa. Yang menjadi data utama yaitu dengan melakukan wawancara, observasi, dokumentasi. Tetapi dalam metode framing data utamanya adalah teks, karena metode framing ini merupakan bagian dari teks kualitatif. Komunikasi sebagai transmisi pesan dan komunikasi sebagai produksi makna. Metode framing atau analisis framing dengan paradigma interpretif atau konstruktivistik. Dalam hal ini, isu konstruktivistik yang ada di media berita, di surat kabar, radio, majalah, atau televisi merupakan bentuk atau konstruk budaya kultural. Realitas media dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu faktor ideologi, faktor kepemilikan media, dan faktor jurnalis. Oleh karena itu, di dalam paradigma meyakini bahwa berita, surat kabar, atau TV itu tidak objektif. Jadi, apakah analisis framing itu? Analisis framing merupakan analisis yang memusatkan perhatian pada bagaimana media mengemas dan membingkai berita. Pembingkaian tersebut merupakan proses konstruksi, yang berarti realitas dan direkonstruksi dengan cara dan makna tertentu. Hanya bagian tertentu saja yang lebih bermakna, lebih diperhatikan, lebih dianggap, dan lebih mengena di pikiran halayak. Proses yang dilakukan dengan memilih peristiwa tertentu untuk diberitakan dan menekankan aspek tertentu dari peristiwa melalui kata, aksentuasi, kalimat, gambar, atau kerangka tertentu. Seperti contohnya demo di Gejayan. Peristiwanya adalah mahasiswa demo, tetapi media memberitakannya secara berbeda. Ada yang membingkai secara tidak konstitusional dan secara konstitusional. Seperti itu adalah isu-isu yang kemudian bisa dilihat bagaimana dia mampu membingkai atas sebuah realitas sosial menjadi realitas media. Analisis framing dapat digunakan untuk melihat siapa yang mengendalikan dalam sebuah struktur kekuasaan, pihak mana yang dirugikan dan diuntungkan, tindakan politik mana yang dianggap konstitusional dan inkonstitusional, dan kebijakan mana yang harus didukung. Analisis framing menurut ahli. Menurut Robert, analisis framing yaitu proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan dengan aspek lain. Robert juga menyertakan penempatan informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapat alokasi lebih besar daripada sisi lainnya. Pada saat ini, masyarakat lebih bersifat konsumtif terhadap berita yang disajikan oleh pada media massa, baik dalam bentuk online maupun televisi. Banyak masyarakat akan mempercayai informasi yang disampaikan oleh media penyampaian informasi. Maka dari itu, citra yang akan dibentuk dari setiap individu atau kelompok sangat bergantung pada media. Yang kedua, analisis naratif. Konsep dasar tentang naratif bahwa tidak semua informasi atau pemberitahuan itu merupakan narasi. Sebuah teks bisa dikatakan narasi apabila terdapat beberapa peristiwa atau rangkaian dari peristiwa-peristiwa. Titik sentral dalam analisis naratif adalah mengetahui bagaimana peristiwa disusun dan dijalin antara satu peristiwa dengan peristiwa lain.
Analisis naratif atau fiksi membuat narasi disadari atau tidak, menyusun narasi terhadap tahapan atau struktur tersebut yang berguna untuk menganalisis suatu narasi terhadap analisis yang komprehensif. Narasi juga bisa berarti cerita. Cerita itu didasarkan pada urutan sesuatu atau serangkaian kejadian peristiwa. Di dalam cerita itu terdapat suatu tokoh atau beberapa tokoh yang mengalami kejadian atau serangkaian kejadian konflik atau tikaian. Kejadian itu merupakan unsur dari sebuah pokok narasi, dan ketiganya secara kesatuan bisa disebut plot atau alur. Dengan demikian, narasi adalah cerita berdasarkan alur. Narasi berasal dari kata Latin nare, yang artinya membuat tahu. Dengan demikian, narasi berkaitan dengan upaya untuk memberitahu suatu peristiwa. Suatu atau peristiwa yang dimaksud di sini adalah peristiwa yang mempunyai rangkaian atau urutan peristiwa. Jadi jika diberitahu sesuatu atau peristiwa yang tidak terdapat rangkaiannya atau urutannya, contohnya seperti papan penunjuk jalan, jadwal siaran televisi di koran, atau lowongan pekerjaan di sosial media, itu semua tidak bisa disebut sebagai narasi. Teori naratif merupakan teori yang membahas tentang perangkat dan konvensi dari sebuah cerita. Hal ini memungkinkan khalayak untuk terlibat dalam cerita tersebut. Narasi merupakan suatu bentuk wacana yang berusaha menceritakan suatu kejadian atau peristiwa sehingga seolah-olah kita bisa melihat atau mengalami peristiwa itu. Sebab itu, unsur penting pada sebuah narasi adalah unsur perbuatan atau tindakan. Kemudian unsur lain dari narasi adalah plot, karakter, dan latar. Plot adalah basic dari semua unsur yang terdapat dalam narasi karena menggambarkan dari jalannya sebuah cerita. Karakter merupakan peranan atau tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita. Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis naratif adalah analisis yang digunakan untuk memberitahu atau membangun struktur sebuah cerita, baik cerita fiksi maupun fakta, yang ada di dalamnya alur, tokoh, karakter, sudut penggambaran, dan lainnya seperti secara berurutan. Menurut Branson dan Stafford, narasi terdiri atas 4 model, yaitu narasi menurut Stephen Todorov, suatu cerita yang memiliki alur awal, tengah, dan akhir. Narasi menurut Vladimir Propp, suatu cerita yang pasti memiliki karakter tokoh. Narasi menurut Lewis Strauss, suatu cerita yang memiliki sifat-sifat berlawanan. Dan yang terakhir, narasi menurut Joseph Campbell, hubungannya membahas narasi dengan mitos. Manfaat analisis naratif. Ada beberapa manfaat dari analisis naratif, yaitu yang pertama, membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai produksi dan disebarkan dalam masyarakat. Yang kedua, memungkinkan menyelidiki hal-hal tersembunyi dan laten dari suatu teks media. Yang ketiga, memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Yang keempat, analisis naratif merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunitas. Selanjutnya, analisis semiotika. Semiotika adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk mengkaji suatu tanda, seperti tanda-tanda dalam kehidupan sehari-hari. Secara terminologis, semiotika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda.
Van Zois mengartikan semiotika sebagai ilmu tanda dan segala yang berhubungan dengannya secara berfungsinya, hubungan dengan kata lain, pengirimannya dan penerimaannya oleh mereka yang mempergunakannya. Jadi, apa itu analisis semiotika? Analisis semiotika atau semiotika analisis merupakan cara atau metode untuk menganalisis dan memberikan makna-makna terhadap lambang-lambang yang terdapat suatu paket lambang-lambang pesan atau teks. Teks yang dimaksud dalam hubungan ini adalah segala bentuk serta sistem lambang, baik yang terdapat pada media massa seperti berbagai paket tayangan televisi, karikatur media cetak, film, sandiwara radio, dan berbagai bentuk iklan, maupun yang terdapat di media massa seperti karya lukis, patung, candi, dan monumen. Jika dilihat dari perspektif semiotika signifikasi, film memberi tekanan pada pemahaman sebagai bagian dari proses semiotik. Dalam signifikasi ini, yang terpenting adalah interpretan yang di dalamnya mencakup 3 kategori semiotika sebagai berikut. Yang pertama merupakan makna suatu tanda yang dilihat sebagai suatu satuan budaya yang diwujudkan juga melalui tanda-tanda yang lain yang tidak bergantung pada tanda pertama. Yang kedua merupakan analisis komponen yang membagi-bagi suatu satuan budaya menjadi komponen-komponen berdasarkan maknanya. Terus yang ketiga, setiap satuan yang membentuk makna satuan budaya itu dapat menjadi satuan budaya sendiri yang diwakili oleh tanda lain yang juga bisa mengalami analisis komponen sendiri dan menjadi bagian dari sistem tanda yang lain. Analisis semiotika terdiri dari semiotika analitik, semiotika deskriptif, semiotika faunal atau zoosemiotik, semiotika kultural, semiotika naratif, semiotika natural, semiotika naratif, semiotika struktural, dan semiotika sosial. Semiotika saat ini sekurang-kurangnya terdapat 9 macam semiotika yang kita kenal. Yang pertama, semiotika analitik, yakni semiotika yang menganalisis sistem tanda. Yang kedua, semiotika deskriptif, yakni semiotika yang memperhatikan sistem tanda yang dapat kita alami sekarang. Meskipun ada tanda yang sejak dulu tetap seperti yang disaksikan sekarang, misalnya langit yang mendung menandakan bahwa hujan tidak lama lagi akan turun. Dari dulu hingga sekarang tetap saja seperti itu. Namun, dengan majunya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, telah banyak tanda yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Terus yang ketiga ada semiotika faunal atau zoosemiotik, yakni semiotika yang khusus memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. Hewan biasanya menghasilkan tanda 17 untuk berkomunikasi antara sesamanya, tetapi juga sering menghasilkan tanda yang dapat ditafsirkan oleh manusia. Yang keempat ada semiotika kultural, yakni semiotika yang menelaah sistem tanda yang berlaku dalam kebudayaan masyarakat tertentu. Yang kelima ada semiotika naratif, yakni semiotika yang menelaah sistem tanda dalam narasi yang berwujud mitos dan cerita lisan. Yang keenam ada semiotika natural, yakni semiotika yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. Air sungai keruh menandakan di hulu telah turun hujan, dan daun-daun pohon yang menguning lalu gugur. Selanjutnya semiotika normatif, yakni semiotika yang khusus menelaah sistem tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma, misalnya rambu-rambu lalu lintas.
Terus semiotika sosial, yakni semiotika yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang berwujud kata maupun lambang berwujud kata dalam satuan yang disebut kalimat. Selanjutnya semiotika struktural, yakni semiotika yang khusus menelaah sistem tanda yang dimanifestasikan melalui struktur bahasa. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga penjelasan saya bermanfaat bagi saya dan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.